Shalom adik-adik. Kembali lagi kita bertemu pada saat pagi hari ini. Sebentar kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita. Kita akan menyembah Tuhan dan kita naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
kasih Kristus, Kak Ineke pimpin dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan Yesus, dan sebentar setiap kami akan memulai Tuhan Yesus, akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang akan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kita akan memujikan nama Tuhan dan kita siapkan diri kita. Kalau adik-adik masih duduk, boleh bangkit berdiri dulu. Kita akan naikkan pujian Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Kita sudah memuji Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita naikkan pujian Jadikan Aku Terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu bagi setiap kami hari ini. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami dapat mendengarkan dengan baik, dan kami juga dapat melakukan firman yang diberitakan hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Sehat semuanya? Puji Tuhan. Nah, tadi adik-adik sudah memuji, memuliakan Tuhan, sudah bersuka cita, bernyanyi. Sekarang saatnya kita mau membaca surat cinta dari Tuhan. Apa ya surat cinta dari Tuhan? Ada yang tahu? Betul, Alkitab adalah surat cinta dari Tuhan. Nah sekarang yuk adik-adik sekali lagi Kak Tata ingatkan semua duduk yang baik supaya bisa berfokus dan konsentrasi untuk bersama-sama mendengarkan isinya surat cintanya Tuhan. Nah sekarang Kak Tata mau tanya nih, kemarin saat beberapa minggu lalu kita memperingati Paskah ya. Kita sama-sama mendengarkan kisah bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Sekarang coba diingat-ingat, sebelum kita mendengarkan kisah Tuhan Yesus, dulu saat di Perjanjian Lama itu menceritakan tentang apa? Ada yang ingat nggak? Yang paling terakhir sebelum adik-adik mendengar tentang Tuhan Yesus. Ada yang masih ingat nggak? Waktu itu yang menyampaikan firman adalah Kak Boris. Ingat nggak? Ada menara tinggi, terus Tuhan merobohkan. Apa ayo? Nah betul, kisah tentang menara Babel. Itu kisah yang ada di Perjanjian Lama. Nah sekarang kita akan melanjutkan lagi kisah yang ada di Perjanjian Lama. Dan pastinya nanti ada pesan yang mau Tuhan sampaikan dari kisah di Perjanjian Lama. Oke, sekarang Kak Tata mau tanya lagi nih. Kalau kisah tentang air bah, masih ingat siapa tokohnya? Betul, Nuh ya. Nuh itu dia diselamatkan Tuhan beserta keluarganya selamat dari air bah. Kemudian ketiga anak Nuh adalah Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian Sem itu beranak cucu, jadi punya anak, punya cucu, punya keturunan banyak sekali. Hingga lahirlah Terah. Nah Terah ini saat berumur 70 tahun dia mempunyai anak. Ya, anaknya ada Abram, ada Nahor, dan juga ada Haran. Nah Haran ini mempunyai anak yang bernama Lot. Udah pernah dengar kan nama Lot? Iya betul. Nah sekarang siapa yang sudah pernah dengar nama Abram? Atau mungkin bingung, Abram atau Abraham ya? Bedanya apa sih? Ya kan? Nah memang mulanya adalah bernama Abram. Kemudian Abram ini nantinya berubah nama menjadi Abraham saat Tuhan berjanji pada Abraham untuk menjadikannya bapa sejumlah besar bangsa. Ya kan? Ada lagunya kan itu? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak karena Abraham dijanjikan oleh Tuhan untuk menjadi bapak bangsa yang besar. Nah, Abraham ini dia mempunyai istri bernama Sarai. Tapi Sarai ini mandul. Mandul apa sih? Mandul itu tidak bisa mempunyai anak atau tidak bisa melahirkan anak. Kemudian selanjutnya nih, penasaran nggak kisahnya terus gimana ya Kak kalau nggak punya anak? Nanti akan ada kisahnya ya. Kita lihat dulu bagaimana Abram ini nantinya akan mendengarkan panggilan dari Tuhan ya. Nah Terah ini bapaknya Abram tadi akan mengajak anaknya tadi siapa? Abram, terus menantunya Sarai, dan juga cucunya siapa tadi? Lot, iya, karena ayahnya Lot yang bernama Haran tadi sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi hanya ada Terah, kemudian mengajak Abram dan Sarai serta Lot untuk pergi berangkat dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Jadi Abram ini berasal dari Ur Kasdim. Kemudian mereka pergi ke tanah Kanaan, melakukan perjalanan jauh. Zaman dulu belum ada kendaraan bermesin, belum ada mobil, motor, belum ada bus, belum ada. Mereka berjalan kaki dan menggunakan keledai. Jadi mereka berjalan lama sekali, jauh sekali. Nah, sampailah mereka di Haran dan menetap di sana, dan Terah meninggal di umur 250 tahun. Nah,
Terus gimana kelanjutannya? Oke, sudah disiapkan kan pasti Alkitabnya? Kita buka ya Alkitab kita di kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah kitab yang pertama di Alkitab. Kita buka di kitab Kejadian pasal 12. Yuk dibuka, sudah ketemu? Oke. Kita baca dari ayat pertama sampai ketiga bersama-sama ya. Yang masih belum lancar membaca bisa minta dibantu orang tuanya untuk dibacakan. Kita baca ya sama judulnya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa ya. Kita lihat bahwa di sini Tuhan memanggil Abram untuk pergi ke suatu negeri. Ya Abraham gak tahu di mana ya itu negerinya ya. Gak tahu, tapi kita percaya kalau Tuhan memanggil anaknya pasti ada tujuannya ya kan. Misalkan saat adik-adik waktu dulu sebelum ada pandemi ya, adik-adik kan sekolah tuh, dia di sekolah. Terus ibu guru manggil nih, kalau sudah jam pelajaran manggil, ayo anak-anak kita belajar semua masuk ke dalam kelas, duduk yang rapi, belajar perhatikan ibu guru, kita akan belajar ya. Terus kalian dengan teman-teman taat duduk untuk belajar. Apa yang dilakukan oleh ibu guru? Apakah kalau kalian sudah duduk terus bu gurunya pergi? Enggak ya. Jadi kalian duduk, kemudian bu guru memerintahkan kalian belajar. Kemudian yang dilakukan bu guru apa? Menjelaskan di papan tulis. Sama. Di sini juga seperti itu. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati Abram ketika Abram mau taat untuk diperintahkan untuk pergi ke negeri yang bahkan Abram tidak tahu itu negerinya ada di mana. Jadi kita nggak usah takut kalau Tuhan memerintahkan, pasti Tuhan akan bertanggung jawab ya. Kak Tata ulang nih di ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan aku juga akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abram. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah jadi Tuhan kalau memerintahkan umatnya ya, memerintahkan Abram juga, aku akan memberkati engkau, tenang saja, gak usah takut. Nah adik-adik kalau diberi perintah, kira-kira mau taat atau gimana? Ayo coba diingat-ingat lagi, kalau misalkan ada orang tua kalian sedang memberi perintah, apa pertama kali jawaban kalian? Apakah yang pertama, oh iya bapak, oh iya mah, itu, atau ada yang bilang, oh nanti dulu, aku nggak mau, atau bahkan ada nih yang menjawab, aku nggak mau. Ayo yang mana? Sekarang kita lihat bagaimana teladan Abram saat Tuhan memerintahkan Abram untuk pergi. Ya, kita baca di ayat yang keempat. Sudah ketemu? Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi apa? Respon dari Abram saat Tuhan memerintahkan Abram pergi, yang pertama apa? Taat. Ya, Abram memberi teladan untuk kita semua bahwa saat Tuhan memerintahkan, langsung kita bilang, iya Tuhan, aku mau. Walaupun Abram tuh gak ngerti, aku disuruh pergi kemana ya? Aduh, aku takut nih nanti kalau di negeri itu aku dimusuhin. Aduh, aku takut kalau di negeri itu aku nanti tidak bisa makan, tidak bisa minum. Abraham gak berpikir itu. Abram berpikir bahwa dia percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan memelihara dan memberkati. Kemudian akhirnya Abram berangkat bersama Sarai, sama Lot juga saudaranya
Terus dia membawa semua harta benda, mereka bawa ke tanah Kanaan ya. Kita baca di ayat 6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikem, yakni pohon terbantin Dimor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya, kata ulang ya di ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi di situ Tuhan berkata, nih negeri ini keturunanmu akan tinggal di sini ya, luas sekali, indah sekali, subur sekali ya. Jadi Tuhan membuktikan bahwa saat Abram mau taat, Abram mau pergi sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan segera menggenapi ya. Tuhan bilang nih, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu ya, semua tanah ini pokoknya buat keturunanmu ya. Tuhan menggenapi karena Abram adalah orang yang taat. Nah kemudian Abram pindah dari situ, dia melihat-lihat lagi ya tanah Kanaan itu ke pegunungan di sebelah timur Betel. Terus dia juga mendirikan mezbah di sana buat Tuhan. Nah setelah itu dia berjalan-jalan lagi, berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb ya. Nah kemudian beberapa waktu kemudian terjadi kelaparan di situ ya. Ternyata ada kelaparan di daerah situ dan akhirnya Abram pergi ke Mesir bersama Sarai. Ya, pergi ke Mesir. Kemudian kita perlu tahu bahwa ternyata Sarai itu adalah wanita yang cantik. Ya, jadi Abram merasa sangat beruntung memiliki Sarai sebagai istrinya. Nah, saat dia mengajak Sarai ke Mesir, ya, dia takut nih. Aduh, istriku cantik sekali. Aku takut nih nanti kalau aku mengajaknya ke Mesir, nanti orang-orang Mesir akan mengambilnya, ya, menjadikan istri. Nah, si Abram ini mulai takut. Nah, kemudian si Abram ini bicara sama Sarai, ya. Aku takut kalau aku mengajakmu ke Mesir karena mereka melihat kamu yang sangat cantik, kemudian mereka akan menjadikan kamu sebagai istrinya. Bagaimana kalau kamu mengaku sebagai adikku saja, ya? Jadi Abram di sini memang berbohong, ya, karena saking ketakutan kalau nanti Sarai diambil sama orang Mesir dan nanti Abram justru dibunuh, ya, karena Sarai mau diambil terus takut kalau Abram dibunuh. Nah, akhirnya Abram dan Sarai sepakat, ya udah deh Mas, ya kan, nggak apa-apa, aku dianggap sebagai adikmu supaya kita selamat, ya, karena di Mesir itu kan ada banyak makanan melimpah. Jadi karena tadi ada kelaparan, mereka pindah ke Mesir untuk mendapatkan makanan supaya mereka bisa bertahan hidup. Akhirnya mereka ke Mesir dan benar yang terjadi. Ternyata Firaun melihat, ya, Firaun itu raja Mesir. Firaun melihat bahwa ada wanita cantik nih, ya kan. Ternyata Sarai benar dilihat sama si Firaun ini, dan Firaun meminta bahwa untuk mengambil Sarai, ya, diambil. Nah, kemudian karena Firaun ini nggak tahu kalau Sarai itu istrinya, kan tadi Abram meminta untuk berbohong, ya, si Sarai supaya mengaku sebagai adiknya. Nah, kemudian si Firaun mengambil Sarai, sebagai gantinya Abram mendapat ada kambing, ada domba, ada lembu sapi, ada keledai, dan juga budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan. Nah, kemudian setelah itu ternyata Tuhan marah. Tuhan tidak berkenan kalau Sarai itu diambil oleh Firaun. Tuhan marah, kemudian Tuhan memberi tulah untuk Firaun dan seluruh
yang ada di istananya, ya, memberi penyakit yang ada di dalam istana Firaun semuanya diberi tulah. Terus Firaun sadar, waduh, ini ada tulah, ada bencana, ya. Tuhan marah. Wah, ini karena aku mengambil Sarai, ya kan? Dan dia tahu ternyata, oh, Abram ini berbohong, ternyata ini istrinya Abram. Terus akhirnya Firaun memanggil Abram, ya, dipanggil. Kemudian Firaun bicara, kenapa kok kamu berbohong? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kok kamu tidak bercerita kalau wanita ini adalah istrimu? Nih, jadi seluruh istanaku jadi kena tulah, ya kan? Firaun kan sedih ya karena seluruh istananya jadi terkena tulah. Terus akhirnya Sarai dikembalikan. Ya sudah, ini ambil kembali istrimu dan pergilah dari Mesir. Nah, akhirnya Sarai dikembalikan ya ke Abram, ke suaminya. Ya, Firaun sudah mengembalikan. Kemudian setelah itu Abram, Sarai dan juga Lot, ya, mereka dari Mesir kembali ke tanah Negeb, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi saat mereka kembali ke tanah Negeb? Hayo, itu ada di Kejadian 13. Nah, tapi sayang sekali kisah ini sampai di sini dulu. Kalau adik-adik mau tahu apa yang terjadi saat Abram dan Sarai dan Lot kembali ke tanah Negeb, nah jangan lupa minggu depan adik-adik mengikuti kembali ibadah online sekolah minggu. Pasti ada kisah yang menarik, juga ada pesan yang akan disampaikan Tuhan dari kisah-kisah selanjutnya. Jadi adik-adik paham ya sekarang bahwa di saat Tuhan memerintahkan atau mungkin orang tua memerintahkan dengan hal-hal yang baik, kita harus taat. Seperti Abram juga taat untuk pergi ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Ya, kita harus percaya juga, punya iman sama Tuhan. Di saat Tuhan memerintahkan kita, pasti Tuhan akan menyertai. Walaupun kadang kita nggak tahu Tuhan memerintahkan ini tujuannya apa ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Nah, sekarang kita mau mengakhiri dulu ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau tutup mata, bisa ditutup Alkitabnya. Kita mau berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur bahwa kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan Tuhan pesan dari Engkau melalui kisah-kisah yang ada di Alkitab, melalui kisah Tuhan dari Abram dan keluarganya. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang mau taat akan setiap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.